Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, berjumpa lagi dengan Mamang. Semoga sahabat muslim mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kali ini Mamang akan berbagi cerita kisah sejarah, yaitu kisah Ma'is bin Malik memilih hukuman yang mengerikan. Mari kita lanjut ke pokok pembahasannya. Berzina merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Azab Allah yang dijatuhkan kepada pezina sangatlah besar. Dalam Islam, bagi pelaku zina maka akan dikenakan hukuman had yang berbeda, di mana apabila melakukan zina goru mukson atau pelaku belum menikah, maka hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Zina merupakan dosa besar, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hamba-hambanya yang benar-benar bertobat dengan setulus hati. Dikisahkan pria bernama Ma'is bin Malik. Ia merupakan seorang anak yatim yang kemudian diasuh oleh ayah angkatnya, dan setelah dewasa ia menikah dengan seorang wanita. Namun suatu ketika nafsunya kembali tak terbendung, hingga akhirnya ia kemudian melakukan zina dengan seorang wanita yang merupakan seorang budak. Usai melakukan itu, Ma'is kemudian merasa menyesal atas apa yang ia lakukan. Ayah angkatnya kemudian memerintahkan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan untuk mendapatkan solusi dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'is kemudian menemui Rasulullah dan di hadapannya ia berkata, "Ya Rasulullah, bersihkanlah diriku." Rasulullah kemudian menimpali perkataan Ma'is, "Janganlah lancang, memohonlah kepada Allah dan bertobatlah." "Ya Rasulullah, bersihkan diriku." Nabi kembali berkata, "Janganlah lancang, memohonlah kepada Allah dan bertobatlah." Ma'is terus-menerus mengulangi perkataan itu kepada Rasulullah sebanyak 4 kali. Rasulullah kemudian bertanya, "Dari apa aku harus membersihkanmu?" "Dari dosa zina, ya Rasulullah." Mendengar perkataan Ma'is, Rasulullah tidak langsung memvonis ia berzina. Beliau lantas melakukan klarifikasi kejiwaan Ma'is. Rasulullah kemudian bertanya pada para sahabatnya, "Apakah ia gila?" Sahabatnya menjawab, "Ia tidak gila." Rasulullah bertanya kembali, "Apakah dia dalam kondisi mabuk?" Dan seorang sahabat memeriksa dengan cara menciumi aroma dari mulut Ma'is dan tidak ditemukan aroma minuman memabukkan darinya. Rasulullah bertanya kembali, "Apakah benar kamu telah berzina?" Ma'is menjawab, "Benar ya Rasulullah." Setelah itu Rasulullah bersama para sahabatnya membawa Ma'is di hamparan padang pasir untuk dirajam. Dibuatkanlah sebuah lubang dan kemudian tubuh Ma'is ditanam di dalam tanah. Lalu setelah itu dirajamlah Ma'is. Ia kemudian terus dilempari batu hingga akhirnya meninggal dunia. Begitu mengerikan hukuman rajam yang dialami oleh Ma'is. Meskipun begitu, keputusan tersebut telah mantap diambil Ma'is untuk membersihkan dosa-dosanya. Setelah Ma'is meninggal dunia, maka para sahabat berselisih tentang status kematiannya. Sebagian para sahabat mengatakan bahwa Ma'is mati su'ul khotimah karena belum mengganti dengan kebaikan. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwa Ma'is meninggal husnul khotimah karena takut akan dosa-dosanya di akhirat kelak, sehingga ia memilih hukumannya diselesaikan di dunia. Rasulullah sendiri memilih diam, tidak memberikan keputusan tentang status kematian Ma'is. Perselisihan antara dua kelompok sahabat ini terus berlangsung hingga beberapa hari. Rasulullah kemudian bersabda dan menyuruh para sahabat untuk memintakan ampunan untuk Ma'is bin Malik. Rasulullah menjelaskan bahwa perbuatan Ma'is sangatlah baik. Andaikan tobatnya digunakan syafaat untuk seluruh penduduk Madinah, pastilah mencukupi. Betapa bahagianya Ma'is bin Malik menjadi penghuni surga yang indah. Begitu luasnya Ma'is bin Malik mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia memilih hukuman rajam itu. Betapa hati-hatinya Rasulullah melaksanakan hukuman rajam. Beliau bahkan selalu mengarahkan dan memberikan pesan kepada pelakunya untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Pilihan hukum rajam ini bukanlah sesuatu pilihan utama bagi pelaku dosa yang memang telah mengakui dan menyesali dosa-dosanya. Rasulullah selalu lebih memilih menuntun pelaku dosa itu dengan cukup bertobat, memohon ampunan kepada Allah, dan berjanji tidak untuk mengulangi lagi. Dalam kisah tersebut menggambarkan seakan-akan Rasulullah berusaha menarik pengakuan Ma'is dan lebih menyarankan kepada pertobatan tanpa mendahulukan hukuman had. Dosa yang telah dilakukan sejatinya hanya pelaku dan Allah saja yang tahu, dan tak perlu aibnya disebarkan sendiri. Setiap orang yang melakukan dosa besar masih mempunyai kesempatan untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Maha Pengampun. Jalur pertobatan Ma'is bin Malik memang
Mamang benar-benar pilihan sendiri agar dosa-dosa yang telah dilakukan bersih dan terhapus. Bahkan tobatnya bisa memberikan syafaat untuk penduduk kota Madinah. Nah, itulah cerita kisah sejarah dari Mamang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.